Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang keamanan data mengakses database tanpa izin menggunakan SQL injection dan cross-site scripting. Pertama, perkenalkan dahulu, saya Alia Nur Aini. Saya Muhammad Fajar Sodik. Saya Irianto. Perkenalkan, nama saya Doni Gunawan. Pertama, pengertian dari SQL injection. Apa itu SQL injection? Serangan SQL injection atau injeksi SQL merupakan teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layer basis data dari sebuah aplikasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari data yang diinputkan oleh pengguna tidak dilakukan validasi dan dimuatkan di dalam baris perintah query SQL. Dengan demikian, menjadikan sebagian data yang diinputkan pengguna tersebut diperlakukan sebagai bagian dari kode SQL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Doni. Dampak serangan SQL injection yang pertama adalah melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi. Yang kedua, melakukan modifikasi data, kompromisir integritas data. Yang ketiga, melakukan kompromisir terhadap ketersediaan data. Yang keempat, melakukan pencurian informasi. Untuk yang kelima, eksekusi perintah jarak jauh, remote command execution. Yang terakhir, melakukan impersonasi pengguna. Jenis serangan SQL injection. Tautology based attack. Tujuan serangan melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi, mengidentifikasi parameter yang dapat diinjeksi, melakukan ekstraksi data. Kedua, ada illegal atau logically incorrect queries. Tujuan serangan mengidentifikasi parameter yang dapat diinjeksi, melakukan database fingerprinting, dan melakukan ekstraksi data. Yang ketiga ada union query. Tujuan serangan melakukan bypass autentikasi, melakukan ekstraksi data. Yang keempat ada piggy bucket query. Tujuan serangan melakukan ekstraksi data, menambahkan atau memodifikasi data, melakukan serangan DOS, denial of service, mengeksekusi perintah jarak jauh atau remote command execution. Dan kelima ada stored prosedur. Tujuan serangan melakukan privilege escalation, melakukan serangan denial of service, melakukan eksekusi perintah jarak jauh, atau remote command execution. Yang keenam ada inference. Tujuan serangan mengidentifikasi parameter yang akan diinjeksi, melakukan ekstraksi data, serta menentukan skema basis data dari sistem target. Yang ketujuh ada alternate encoding. Tujuan serangan menghindari atau mengelabui deteksi perimeter keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Fajar. Bagaimana cara serangan SQL injection bekerja? Berikut merupakan contoh sederhana dari teknik serangan SQL injection. SQL statement dinamis umumnya dikonstruksi pada saat eksekusi dilakukan. Misalkan, contoh berikut ditulis dalam bahasa program.NET, di mana parameter input harus diisikan oleh pengguna. Query sebenarnya select from user where username request get parameter input.
Maka baris kode tersebut akan menjalankan perintah query SQL sebagai berikut. Select from user where username sama dengan input. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erianto. Cross-site script XSS. Cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau web aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, VBScript, ActiveX, Flash, dan bahasa sisi klien lainnya. Berikut jenis serangan cross-site scripting. Terdiri dari beberapa, diantaranya yaitu Store XSS. Merupakan jenis XSS yang paling merusak. Dalam Store XSS, skrip jahat yang disuntikan akan disimpan secara permanen di server target, seperti database, forum pesan, visitor log, dan lain-lain. Selanjutnya, Reflected XSS terjadi ketika skrip berbahaya dipantulkan dari web aplikasi ke browser korban. Serangan ini serangan ini terjadi jika web aplikasi menulis data ke dokumen objek model tanpa sanitization yang tepat. Penyerang dapat memanipulasi data ini untuk memasukkan konten XSS pada halaman web seperti kode JavaScript yang berbahaya. Nah, pada halaman ini kami akan menjelaskan sedikit pada sebuah web yang kami dapatkan dari Google Docs dengan menggunakan teknik SQL injection. Bisa kita lihat sendiri bahwa pada halaman web tersebut telah kita akses secara penuh dengan memasukkan celah keamanan menggunakan teknik SQL injection. Nah, ini adalah contoh halaman webnya dari awal. Kemudian kami memasukkan keyword dengan salah satu keyword pilihan kami, yaitu bisa kita lihat di halaman web kedua tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengakses, di sini kita bisa melihat database dari web yang telah kita masuk tadi. Pada kali ini kebetulan kami tidak mengganggu gugat apapun yang ada pada website ini. Sebenarnya ketika sudah yang Nah, berikut adalah penjelasan hasil dari bypass kami. Yang pertama, DORC. Jika kita tidak mempunyai target, di sini kita bisa mencari website yang terkait vulnerability bypass admin login dengan dark. Contoh DORC misalnya seperti yang kita lihat di sini. Nah, kebetulan pada website tadi saya menggunakan contoh URL dengan site.id. Kedua, shell backdoor. File backdoor ini berguna untuk edit, upload, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi dijelasin, bahwa shell backdoor itu digunakan untuk memasukkan apapun yang kita inginkan.
Kemudian ini adalah bahan yang ketiga adalah script device. Jika belum punya, dapat kita download script device lewat pencarian Google. Kebetulan pada web yang kami bypass tidak ada tempat untuk mengupload script, sehingga kami hanya melihat status siswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah eksekusi target. Hasil dari mencari target dengan dot, kurang lebih seperti ini target yang kami dapatkan. Nah, di sini kami mengeksekusi website tersebut, bisa atau tidaknya kami dapat masuk ke dashboard panel admin dengan menggunakan payload seperti yang kita lihat sendiri di sini. Nah, di saat berada di dashboard panel admin login, kami isikan ini. Nah, terima kasih. Kurang lebih penjelasannya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.